Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi persediaan akuntansi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok 6. Perkenalkan, saya sendiri Salsa, dan juga ada rekan-rekan saya bernama Aulia, Wina, dan juga Erni. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kami akan memulai pembahasan ini. Pertama, ada pengertian persediaan. Persediaan merupakan sebuah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Selain itu, menurut Agus Ristono pada tahun 2009, ia menulis buku dengan berjudul Manajemen Persediaan. Di dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa persediaan merupakan beberapa barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual di periode atau masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan yang umum digunakan dalam bisnis. Yang pertama, persediaan bahan baku merupakan barang yang sudah dibeli namun belum diproses. Kedua, ada persediaan barang dalam proses, merupakan persediaan yang telah melalui proses pertama dan harus melalui proses selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi. Yang ketiga, persediaan barang jadi merupakan persediaan yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual. Tujuan persediaan. Ada dua tujuan pengendalian atas persediaan, yaitu melindungi persediaan dan melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Yang pertama, pengendalian atas persediaan dimulai saat persediaan diterima untuk memastikan persediaan yang diterima adalah barang yang dipesan. Yang kedua, laporan penerimaan harus sesuai dengan pesanan pembelian barang yang dikeluarkan perusahaan. Lalu selanjutnya ada dua cara menentukan jumlah persediaan, yaitu 1. Melakukan perhitungan fisik persediaan, mencakup menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada. Perhitungan ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang dan bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan. Yang kedua, menentukan kepemilikan barang tersebut. Barang dalam perjalanan. Jika free on board shipping point, kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika kurir menerima barang dari penjual. Dalam hal ini, pembeli menanggung semua biaya pengirim atau ongkos kirim. Jika free on board destination, kepemilikan barang berada pada penjual hingga barang tersebut sampai ke pembeli. Dalam hal ini, penjual bertanggung jawab atas barang dan biaya pengirim hingga barang diterima oleh pembeli. Yang barang konsinyasi. Mempunyai barang dari orang lain lalu menjual barang tersebut tanpa mengambil kepemilikan atas barang tersebut. Dalam hal ini, kerjasama bisnis di mana salah satu pihak menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan. Pihak yang menyerahkan barang disebut konsainor, sedangkan pihak yang menerima barang disebut konsaini. Metode biaya persediaan. Yang pertama, metode periodik. Metode periodik adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Yang kedua ada metode perpetual, pengelolaan persediaan di mana arus masuk dan arus keluar persediaan dicatat secara terinci. Metode ini juga dipilah lagi ke dalam beberapa metode, diantaranya yang pertama ada FIFO atau first in first out, barang yang masuk atau dibeli diproduksi terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Yang kedua
LIFO atau last in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk atau dibeli diproduksi paling akhir akan dikeluarkan atau dijual pada awal. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Yang ketiga, rata-rata atau average. Dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal menggunakan metode periodik. Contoh soalnya bisa kalian lihat di PPT. Nah, di sini saya akan memulainya dari perhitungan LIFO. Dikatakan di dalam soal terdapat 250 unit seharga 550, maka kita kalikan 250 dikalikan dengan 550.000, maka hasilnya adalah 137.500. Nah, ada juga 50 unit dengan harga 600.000, maka kita kalikan juga adalah hasilnya 30 juta. Nah, totalnya terdapat 300 unit dan total harganya terdapat 167.500. Nah, karena hasil stok opname menunjukkan nilai persediaan pada akhir bulan Januari 2012 adalah sebanyak 300 unit dan seharga 167.500, maka beban pokok penjualannya adalah 441.500. Nah, bisa melihat pokok penjualannya itu dari mencantumkan pertama pembelian persediaan awalnya tuh seharga 137.500. Nah, pembeliannya seharga 471.500. Maka kita tambahkan jadi persediaan totalnya tuh ada 609 juta. Nah, persediaan akhirnya tuh ada 167.500. Nah, berarti beban pokoknya dikurang, maka seharga 441.500. Di sini saya akan membahas perhitungan pipo. Nah, di dalam contoh soal terdapat 100 unit seharga 675.000, maka kita kalikan 100 dikalikan 675.000, maka hasilnya 67.500. Nah, juga terdapat 200 unit seharga 640, maka kita kalikan juga, maka jumlahnya adalah 128 juta. Maka kita totalkan atau kita tambahkan, maka menghasilkan total 195.500. Karena hasil stok opname persediaan akhir bulan Januari 2012 sebesar 300 unit dan juga seharga 195.500, maka beban pokok penjualannya selama Januari 2012 adalah 413.500. Nah, ini bisa mencantumkan nilai pokok penjualannya itu dengan mencantumkan pertama persediaan awal yaitu seharga 130.500 dan pembeliannya adalah 471.500, maka kita tambahkan dan persediaan totalnya tuh menjadi 609 juta. Dan persediaan akhirnya adalah kan tadi 195.500, maka kita kurangkan berarti beban pokok penjualannya itu seharga 413.500. Selanjutnya yaitu perhitungan average. Nah, dalam perhitungan average hanya perlu mencantumkan pertama persediaan awalnya tuh seharga 137.500, pembeliannya itu seharga 471.500, maka kita tambahkan, maka persediaan totalnya tuh 699 juta. Nah, persediaan akhirnya tuh seharga 182.700. Maka beban pokok penjualannya dikurangkan, maka seharga 426.300.